Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan, juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Seperti biasa, tidak lupa Kang Jai ucapkan salam santun, salam hormat bagi semua rekan-rekan yang selalu setia di channelnya Kang Jai ya, Kang Bro. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan malam hari ini Kang Jai beserta Kang Piul sedang berduka cita ya tentang kondisi Kang Brian yang sedikit mengalami perubahan setelah kejadian kemarin malam ya, Kang Piul. Mudah-mudahan Kang Brian bisa segera sembuh seperti sedia kala. Kita doakan saja bersama-sama. Kang Jai juga tidak lupa mohon doa dari sahabat-sahabat semua terkait kejadian yang menimpa Kang Brian. Bisa disebutkan terhadap tim Kang Jai. Kang Jai merasa perlu untuk menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Barangkali ada manfaatnya ataupun ada kegunaannya ketika rekan-rekan mengalami hal yang serupa dengan kita ya, Kang Piul. Mohon maaf juga, ini kondisinya di pinggir jalan, jadi suaranya ramai lalu lintas kendaraan ya. Ini gubuk kita ya, Kang Piul, gubuk Kang Jai, alhamdulillah baru selesai, belum dicet, tapi ya lumayan untuk sekedar kita ngopi-ngopi ya di sini. Pada kesempatan kali ini Kang Jai ingin menyampaikan terkait apa itu ilmu santet, Kang Piul. Barangkali sahabat-sahabat juga rekan-rekan banyak yang belum mengerti, belum paham tentang ilmu santet begitu ya. Santet adalah merupakan ilmu hitam, Kang Piul, ilmu aliran hitam begitu ya. Sejenis ilmu hitam ya, sejenis ilmu hitam yang mana di dalamnya itu bersekutu dengan makhluk jin ya. Makhluk jin, setan dan sebagainya seperti itu. Tujuan daripada ilmu santet yang jelas itu mencelakai orang. Walaupun ada yang mengatakan jenis santet itu bermacam-macam begitu ya. Kayak misalkan sekarang pengasihan begitu Kang, misalkan orang yang kita ilmu pelet lah ya, ilmu pelet, santet pelet itu mencelakai orang juga ya. Iya. Nah, mengguna-guna ya. walaupun pada dasarnya ya ingin memiliki tapi dipaksakan begitu kan ya. Nah, itu termasuknya juga ilmu aliran hitam. Pada intinya ilmu santet itu merupakan ilmu yang bersekutu dengan jin atau setan yang manakala memiliki perjanjian di situ, Kang Piul. Kalau kata orang Sunda mah pakai borah ya, sahabat-sahabat. Jadi memakai borah ya. Jadi tidak semata-mata kita bersekutu dengan jin itu tidak ada imbalan lah seperti itu ya. Nah, walaupun menurut keterangan jin itu ada jin Islam, tapi kita ingatlah ya sahabat-sahabat, manusia yaitu golongan kita semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk paling sempurna. Jadi tidak usahlah kita bersekutu bekerja sama dengan makhluk-makhluk lain, karena kita adalah makhluk paling sempurna karena memiliki akal dan pikiran begitu ya, Kang Piul. Itu secara logis saja gitu ya. Nah, sebelum Kang Jai uraikan satu persatu tentang apa itu ciri-ciri terkena santet begitu Kang. Kita dapat ilmu kiriman santet dari orang itu ada ciri-cirinya ya. Jadi tidak sembarangan. Barangkali sahabat-sahabat di rumah menemukan hal-hal seperti ini, coba disinkronkan dengan apa yang Kang Jai sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pencerahan begitu ya. Walaupun Kang Jai sendiri tidak merasa Kang Jai paling benar, tidak, tapi marilah kita belajar
bersama-sama Kang Piul, mudah-mudahan dari pengalaman kita, pengalaman yang lain juga sharing-sharing, kita nanti ketemu sebuah kesimpulan yang bagus begitu ya. Oke, baik sahabat-sahabat juga rekan-rekan, terkait ciri-ciri daripada kita terserang ilmu hitam atau ilmu santet. Misalkan di keadaan kita di rumah begitu ya Kang Piul. Barangkali yang pertama yang sering ditemukan oleh tim Kang Jai, media santet itu yang pertama adalah ciri-cirinya kita menemukan satu, tanah kuburan Kang Piul. Ya. Tanah kuburan itu kalau kita menemukannya di rumah ini ya Kang Piul, biasanya yang digunakan untuk media santet itu terbungkus oleh kain kafan. Kain mori lah ya, terbungkus kain kafan. Barangkali sahabat-sahabat menemukan itu di rumah, segera dibuang, kalau bisa dibakar begitu ya Kang Piul. Itu biasanya dibungkus dengan kain kafan. Nah, wujudnya Kang Piul, wujudnya nih ya, kalau berupa medianya tanah kuburan itu biasanya Kang, santet yang digunakan adalah jenis bola api Kang. Jadi seperti bola api datang tiba-tiba ya ke arah rumah kita, nah di situ menghilang. Nah itu bisa dikatakan biasanya menggunakan media tanah kuburan. Itu sering kita mendengar atau orang menyebutnya dengan istilah banaspati begitu ya Kang Piul. Itu berupa bola api biasanya. Tujuan daripada santet tersebut atau santet banaspati tersebut biasanya untuk menghancurkan rumah tangga seseorang ya. Jadi menghapuskan bisa ya, itu seperti itu. Kebanyakan begitu Kang. Rumah tangga seseorang itu akan setiap hari itu bertengkar dan bertengkar, salah paham terus. Jadi karena auranya itu panas Kang, di dalam rumah tangga itu panas. Jadi pengaruh dari energi banaspati tersebut Kang. Auranya itu biasanya seperti itu sahabat-sahabat, barangkali pernah melihat atau mengalami kejadian seperti itu. Bisa kita waspada lah dengan seperti itu, bahwa gejala-gejalanya seperti itu. Yang kedua Kang Piul, yang kedua ini ilmu santet biasanya juga menggunakan media hewan-hewan serangga Kang, biasanya hewan serangga, hewan melata sejenis ular biasa seperti itu, reptil biasanya gitu. Kalau mungkin satu kali kita menemukan contoh kecil ular di dalam rumah ya, itu mungkin sebuah kebetulan. Tapi kalaupun satu kali, dua kali sering menemukan itu, tiba-tiba ada di dalam rumah, sahabat-sahabat juga rekan-rekan perlu waspada. Itu merupakan salah satu ciri ilmu kiriman santet ya. Jadi ilmu hitam itu medianya menggunakan seperti itu. Biasanya tiba-tiba di kamar sudah ada ular, kemudian di kamar mandi begitu ya Kang Piul. Nah, itu tindakan pertama yang harus dilakukan. Kalau Kang Jai boleh menyarankan, kita usir dari dalam rumah, tapi jangan dibunuh di dalam rumah Kang. Iya, di luar. Nah, di luar ya. Kalau kata orang Sunda mah, kata siapa dulu gitu, apa ya bahasa Sunda ya, ceng cenah upami menakan orai di lebat bumi, tong di maotan di lebat bumi, giringkeun heula keluar sampai di maotan. Jadi intinya kalau kita menemukan ular di dalam rumah, jangan dibunuh di dalam rumah. Itu sih sebuah kepercayaan ya Kang. Kalau dari boleh dipercaya boleh enggak itu ya. Tapi kebiasaan leluhur kita. Ya memang seperti itu. Tapi ya masuk akal juga kan kalau dibunuh di dalam rumah kan otomatis bisa apa gitu. Ada cairan-cairan kotor lah jelas, intinya seperti itu ya. Itu ngomong-ngomong masalah ular gitu, itu pengalaman pribadi saya Kang. Gimana Kang Bio? Rumah bapak saya yang bawah ya di pilihan arisan kemarin ya itu gimana? Di dalam sepatu Kang, ular wuling di dalam sepatu di dalam sepatu, di rak sepatu ya. nah di dalamnya
pas di sepatu bapak saya. Pas diambil begini kecil segini nih, sejari lah. Tapi kan orai weling mah bahayanya kan? Iya, paling berbisa. Iya, paling berbisa. Sebenarnya ular weling itu lebih berbisa daripada ular kobra kan. Iya, Kan, iya. Cuman dia kan taringnya dalam, Iya. nggak kayak kobra. Kedua kalinya di bawah motor, deket step motor persis. Orainya sama kan? Beda Ulangnya lagi. sama? Oh, beda lagi. Itu jenisnya kalau di kita sebutnya orai gibug. Nah itu Iya, gibug iya. itu orai tanah, ular tanah yang pendek, ya. buntat. Itu Nah. sejenis masih golongan viper. Ya. 2 kali itu. Dan setelah ditelaah ternyata ya emang kiriman orang. Nah, itu. Langsung sama bapaknya langsung disamperin ke rumahnya. Tapi itu udah mengakui ya kan? Mengakui. Nah, alhamdulillah. Itu mau berkat kepintaran Kang Piul, sahabat-sahabat, dia bisa tahu siapa yang nyantet gitu. Kalau saya mah gini hanya mengira-ngira mungkin seperti itu Kang Piul. Nah, itu pengalaman pribadi dari Kang Piul ya. Kemudian misalkan hewan yang lain Kang, bisa ada suka kalajengking, Iya. terus Kelabang. naon teh nu panjang teh Kang? Kelabang. Kelabang ya. Kelabang. Bayongbong kan bahasa Iya, Sunda? kalau bahasa Sunda Nah, bayongbong. bahasa Indonesianya kelabang. Itu juga merupakan salah satu jenis hewan yang digunakan untuk media santet begitu Rata-rata sahabat-sahabat. yang berbisa lah ya. Nah, rata-rata hewan-hewan berbisa. Dan kemunculannya itu pun sering tidak masuk akal ya, Kang Pio. Iya, tiba-tiba Nah. ada di bawah bantal apa Nah, itu barangkali sahabat-sahabat atau rekan-rekan Kang Jai semuanya mengalami hal serupa dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini. Tolong waspada, segera mencari orang yang mumpuni baik secara pengalaman maupun keilmuan, karena Kang Jai yakin di daerah-daerah sahabat-sahabat juga saudara-saudara banyak ustadz-ustadz atau kiai-kiai besar lah ya Kang, yang secara keilmuan itu sudah sangat mumpuni begitu Iya. ya Kang. Terus ngomong-ngomong begini Kang, ini banyak sekali juga sekaligus menjawab ya dari beberapa pertanyaan atau komentar para subscribernya Kang Jai begitu ya. Yang pertama, banyak yang meminta tolong Kang, katanya gabung dengan yang sudah senior kayak ya kalau di dunia seperti ini sudah tidak asing lagi dengan namanya satu Kang Ujang Bustomi ya Kang. Iya, benar. Terus ada Gus Nur Samsun siapa ya yang minta itu di komen banyak. Iya. Ada Mama Skaryo, terus kan beliau menggandeng pakar-pakar spiritual kenamaan lah ya. Joko Bodo ya, terus kemudian Linbad juga ya. Nah, kalau saya boleh menyimpulkan begini ya Kang, bukannya saya merasa gimana untuk saat ini gitu. Kalau saya belum kepikiran ke arah sana Kang Piul. Benar. Mohon maaf sahabat-sahabat, banyak yang meminta saya untuk kolaborasi dengan beliau-beliau yang terhormat. Kang Jai merasa tersanjung, merasa gembira, senang dalam hati begitu ya. Ternyata banyak orang yang memperdulikan Kang Jai. Namun di sisi lain, Kang Jai memandang belum saatnya untuk kita istilahnya berkolaborasi dengan beliau-beliau. Karena mohon maaf Kang, jujur ya sahabat-sahabat, jujur saya itu malu. Kang Jai itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bagaimana caranya pun nggak tahu. Kalau saya harus mendatangi beliau-beliau ngajak kolab, malu Kang. Channel kecil seperti inilah apa adanya, malu. Terus yang paling penting, saya takut anggapan dari para sahabat-sahabat, rekan-rekan Kang Jai kalaupun kolab misalkan dengan Ujang Bustomi, saya takutnya begini Kang, si Jai numpang tenar. Nah itu padahal padahal prinsip kita ya, prinsip tim Kang Jai, biarlah Kang Jai berjalan apa adanya. Kang Jai ya Kang Jai, Ujang Bustomi yang lainnya silakan. Seperti itu ya. Yang penting Namun, tujuannya sama begitu. Walaupun kita ya itu kalau bahasa orang gaul mah berbeda kasta. Ya benar. Berbeda kasta. Jadi belum sampai ke tahapan sana. Kang Jai sadar diri. Kemudian intinya menjaga omongan orang.
Saya takut juga begini, kalau kita sowan ke Kang Ujang Bustami, insya Allah Kang Ujang Bustami pasti terbuka lah ya dengan kita. Tapi takutnya nanti kontennya beliau gara-gara kedatangan kita kan jadi kena imbas kita, channel kecil kita sih otomatis diuntungkan ya kan. Iya. Tapi saya tidak mau channel ini besar karena kebesaran orang lain Kang. Biarlah walaupun pelan-pelan secara bertahap, insya Allah saya yakin channel Kang Jai ini kedepannya akan berkembang lebih maju lagi berkat dukungan dari para subscriber Kang Jai yang sangat loyal. Terima kasih, intinya seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan lagi Kang. Kemudian tadi satu tanah kuburan, dua hewan-hewan serangga, hewan berbisa lah ya. Yang ketiga, ketika sahabat-sahabat pernah mengalami atau menjumpai hal begini Kang. Tengah malam di rumah tiba-tiba terdengar suara ledakan, dar atau apa begitu ya. Kalau tidak yang sering begini Kang, kayak orang apa ngegolosorkeun ke situ Kang, rasa Melempar pasir. nah ngelempar pasir di genting rumah kan biasanya. Padahal kalau kita lihat ya keluar kayak pasir batu dari ya genting, itu tidak ada apa-apa Kang. Itu juga merupakan salah satu tanda-tanda Kang. Kita wajib waspada lah intinya seperti itu. Nah, kalau untuk media yang agak susah ini Kang bicaranya Kang. Yang sering terjadi terkait ilmu santet itu berupa bukul Kang. Bukul itu biasanya berupa rambut ataupun paku-paku gitu ya. Itu biasanya susahnya itu dikirim orang, tapi nyimpennya itu susah Kang. Biasanya dikubur di bangunan rumah tersebut ya. Itu yang susah dicari itu. Kemudian yang paling berat lagi biasanya dimasukkan ke dalam botol, dilempar ke sungai kan. Wah, itu ya. Nah, itu pekerjaan paling berat kalau menurut saya mencari hal-hal seperti itu ya. Tapi sahabat-sahabat jangan khawatir, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita mohonnya sama Allah juga Kang. Nggak usah takut, nggak usah khawatir ya sahabat-sahabat itu. Yang jelas kita punya keyakinan bahwa sekuat apapun ilmu santet, sekuat apapun ilmu hitam, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal yakin saja Kang. Ya intinya setiap penyakit pasti ada obatnya lah. Ada obatnya gitu. Saya yakin itu. Yang jelas setiap kita berdoa mohon sama Allah, yakinlah kita bakal dikabulkan dan bakal dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala begitu Kang. Gitu prinsipnya Kang. Ya, yang penting Yakin ya. Seperti terkait terpaksa kita bocorkan ya Kang, kejadian yang menimpa gubuk Kang Jai kemarin, walaupun kita tidak sempat di live kan ya Kang. Itu ada jam berapa itu Kang Jul yang jam 12:04 kalau nggak salah. 12.04 ya. Tuh di atap rumah Kang Jai itu ada kobaran api sahabat-sahabat, ada kobaran api. Waktu itu diketahui oleh Kang Piul, Kang Jai waktu itu udah tiduran saya. Udah tidur. Saya tidur di sini nih. Iya. Gubuk. Tuh tebak keluar. Bangun bingung apaan, suara apa dulu. Lihat ke atas. Ada yang nyala ya. Ya waktu itu sahabat-sahabat itu sudah hal yang biasa, sebagai ya kita bisa dikatakan mencari dukun santet ya. Otomatis resikonya seperti itu Kang. Iya, Namun insya Allah kalau kita berada di jalan yang benar, jangan takut, jangan khawatir. Kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Kang Piul. Tadi kesimpulannya, jadi ciri-ciri rumah atau kita diserang oleh ilmu santet begitu ya Kang Piul. 1, kita menemukan tanah kuburan. 2, menjumpai hewan-hewan berbisa atau serangga yang kemunculannya tidak masuk akal. Kemudian yang ketiga, menemukan bukul. Biasanya ini susah ditemukan Kang karena dikubur biasanya. Kemudian terus ada suara-suara ledakan dan sebagainya. Terus yang terakhir Kang, yang terakhir ini Kang, biasanya ini Kang, kalau kita berada di dalam rumah
kalau kita itu diganggu oleh ilmu hitam atau ada yang ngirim seperti yang ngirim santet, itu kadang-kadang di tengah malam ataupun tidak mesti tengah malam Kang, tapi di dalam rumah ujung-ujung kolebat gitu kan. Nah seperti bayangan apa, ya, kelebatan, sering-sering kadang ke badan juga kontak ya. Nah ini, itu apa. nah, itu seperti itu sahabat-sahabat, itu juga perlu waspada. Segeralah mendatangi ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz besar, mohon petunjuk bantuannya begitu ya. Insya Allah kita bisa ini ya, paling tidak ada usaha lah Ya. untuk waspada gitu ya, karena itu merupakan ciri-ciri tentang ilmu santet begitu ya Kang Piul. Dan satu lagi Kang Jaya, Gimana untuk penanggulangannya ya, untuk pencegahan ya, ada orang sering menggantung ayat kursi di tembok. ya Itu nggak pengaruh Kang. ya Yang pengaruh itu dibaca, Ya, betul. dibaca setiap malam. Karena rumah yang sering melantunkan ayat suci itu mereka itu nggak mau. Wah Otomatis pintar menjauh. ya Mas Andren di mana malah kan. Wah, Mas Andren. Ya betul sahabat-sahabat apa yang dikatakan oleh Kang Piul. Jadi ketika kita misalkan ini, mohon maaf barangkali ada yang tersinggung, saya sebetulnya tidak mau buka itu Kang Piul. Ya kan ada yang salah kaprah, Nah. katanya ditempel ayat kursi di pintu. Itu di pakai tembok. kertas difotokopi Oh. ya biasanya, Itu terus nggak dipaku di tembok katanya untuk tolak bala gitu ya. Itu sahabat-sahabat, itu kalau untuk pengaruhnya saya tidak mau berbicara terlalu jauh Kang Piul, takut ada pihak yang tersinggung karena biasanya ada biaya fotokopinya kalau yang begitu ya Kang Piul, biaya fotokopi untuk jaga rumah, padahal ya tidak seperti itulah ya sahabat-sahabat. Yang jelas kalaupun kita ingin terhindar atau terjaga dari hal seperti itu, sehabis sholat 5 waktu ataupun apa, sering membacakan Ayat kursi, palak dinas. ayat-ayat suci Al-Quran lah ya. Apa Yang- saja. Yang simpel aja, ayat kursi, palak dinas lah biasa. Oh itu masih nyata Kang Piul. Kalau saya enggak Kang, Al-Fatihah saja Kang kalau saya. Pokoknya mas Kalau palak dinas kan Al-Fatihah. udah Al-Fatihah udah dapet. Nah, gitu. Kursi dapet. Oke, mungkin itu saja sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Barangkali obrolan sendau gurau Kang Jai dan Kang Piul ini ada manfaatnya atau ada faedahnya lah bagi sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Mungkin di antara sekian ribu orang pernah ya mengalami hal serupa. Tolong waspada begitu ya Kang Piul. Kurang lebihnya Kang Jai dan Kang Piul mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat juga rekan-rekan. Yang pasti Kang Jai dan Kang Piul hanyalah seorang manusia biasa ya begitu. Oke Kang Piul, itu aja seperti biasa. Ya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi nak kan?